yang dilakukan oleh kawan kalian. Menurut kalian, apa yang bisa kalian komentari? Materinya kita buat materi apa nanti di mana aja. Dia suruh dia bicara. Tapi bicara dia harus argumen akademik. Apa? Dari video itu. Kan dia kasih komentar. Argumen akademik dia apa? Bisa. Itu bisa. Video pembelajaran. Terus apa lagi? Berarti itu sebelum dia bicara berarti dia harus baca buku dulu, Mbak? Iya, critical book report. Yang merupakan bagian dari tahapan case method. Tapi ketika dia di project, enggak lagi. Karena project sudah meneruskan apa yang dibuat di case method untuk menghasilkan luaran. Luarannya itu gini Bapak Ibu. Kita di akreditasi kriteria 9, produk belajar itu mahal. Jadi mahasiswa yang kita ajar tidak semata dia boleh ikut karya tulis kan? Apa namanya tuh yang perlombaan karya tulis tingkat nasional? Yes, itu kan. Jadi kita terus memperbaiki luaran dia untuk kasus itu dia bisa nanti bicarakan lebih detail. Tapi dia dibenturkan, dia ada di kelas. Jadi semacam refleksi, dia diundang ke kelas. Kemudian nanti orang memberikan masukan atau berkomentar tentang itu kan menambah wawasan dia. Jadi dia bisa kayak mutualisme itu berputar terus. Nah dia ikut nanti ke PKM boleh. Nah sekarang di sini mahasiswa melakukan eksplorasi. Tadi kan kita yang tahu nih mau apa. Untuk menghasilkan video itu Pak Aulia itu masuk ke sintak kedua. Mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap pertanyaan yang diberikan dengan berpartisipasi dalam sebuah proses pencarian ilmu yang otentik. Boleh ikut seminar? Ada nggak seminar tentang Pancasila itu? Banyak kan? Nggak mesti di satu tempat, bisa online kan? Bisa hybrid misalnya. Nah, di mana dia yang kita tugaskan mencari itu? Untuk mengayakan pemahaman dia tentang produk yang nanti akan dihasilkan. Nanti terakhirnya di D, mahasiswa menciptakan produk yang bisa menjadi solusi. Nah, kalau di kami Bu, Pak, di bahasa Prancis, saya bisa buat poster, misalnya bisa buat video, bisa buat film animasi untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Jadi itu untuk ke masyarakat, ya Bu. Kan iya boleh bisa. Jadi nanti itu dinaikkan ke YouTube biasanya untuk memberikan satu apresiasi, tapi kita seleksi Bu, ada seleksi validator di dalam yang kita misalnya Mas Imam dari sudut kepakaran apa ada tidak unsur-unsur itu dosen nilai. Jadi tidak jeruk makan jeruk, masa kita dosen kita yang menilai. Biasanya tim dosen kewarganegaraan kita suruh untuk nanti dimasukkan ke dalam namanya, kalau kita namanya apa kemarin saya cerita Pak Ronald, Expo. Jadi Unsam Expo atau FKIP Expo yang dia mengeluarkan produk-produk produk-produk, dan itu nanti kita rekam untuk masuk ke kriteria 6 ya, proses pembelajaran yang kita bangun luarannya jelas di kriteria 9. Nah, ini sintaknya kemudian dimasukkan ini menjadi RPP, RPS. RPP-nya ini, boleh share? Ya. RPP, ya betul. Nah ini Bapak Ibu, ini RPP terakhir, RPS terakhir yang kami buat dengan mengacu pada OBE, Outcome Based Education. Kemudian juga untuk memenuhi, karena kita sudah BLU, ini sekarang sudah dituntut untuk memenuhi kriteria 7 ya. Dia meminta, jadi nanti ada pertanyaan dari kementerian yang dinaikkan ke jaringan, ada berapa mahasiswa yang sudah membuat apa namanya ada berapa dosen yang sudah mengintegrasikan case method dan team based project. Nah, mungkin Bapak Ibu kena ini mata kuliah. Nah, ini yang saya munculkan. Bapak Ibu sudah buat nggak ini case to project? Ada nggak di RPP-nya? Nah, ini yang kita urai. Nanti misalnya materinya materi keberapa nih? Pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5
Jadi nanti Pak apa namanya? Pak Imam. Bukan. Madan. Nah, Pak Madan, jangan mengambil satu pertemuan satu materi. Di dalam satu pertemuan itu ada berapa materi yang bisa diulas? Untuk melihat apa namanya faktor intoleransi itu, ada berapa materi penunjang di situ yang mungkin ada di pertemuan ke-7, ke-8. Nah, itu kita padatkan di pertemuan itu. Nah, kemudian kita kasih case method, tapi presentasi kelompoknya itu kita arahkan ke pertemuan materi Bapak juga, walaupun nanti diambil dari hasil case method dia misalnya. Itu Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian mid semester ini kena sempit ya, kena bahan ajar banyak dipraktek. Nah, itu team based project-nya ya. Jadi ini lanjutan dari case method. Nah, Bapak Ibu, cara mengurai ini ketika Bapak nyusun ini yang akan menjadi acuan mahasiswa dalam bekerja. Apa sih ini? Nah, Bapak Ibu, kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Oh, dibatasi juga ya kayak Zoom ya? Sebentar dibuat lagi sama Pak Oke. Pantes, saya ngomong kok ada reaksi ya. Bentar ya. Sambil nunggu boleh tanya, Bu? Boleh, bentar ya Ibu, ada hibah ini. Hibah penjaminan mutu. Ya, apa itu Pak? Jadi untuk rencana di Unsam ini kan mau pengintegrasian satu kegiatan tim based project tapi dari gabungan 4 mata kuliah. Mekanismenya apakah nanti misalnya kita buat kelompok, misalnya kan ada kelompok kelas bahasa Indonesia itu nanti dibagi 8 kelompok, tapi homogen dari bahasa Indonesia, atau dibuat beberapa kelompok tapi kelompok itu terdiri dari beberapa perwakilan mata kuliah. Sekarang kan gini ya, ini kan melekat di mata kuliah. Kan melekat di mata kuliah, melekat di materi. Materi yang mana bisa masuk 4? Bisa digabung. Kalau memang nggak boleh memaksakan kan? Apakah ada suruhan itu dari kementerian? Minimal 2, Ibu saya setuju. Misalnya kewarganegaraan dengan Pancasila, atau misalnya bahasa untuk komunikasi lisannya dan writingnya, kemampuan menulisnya, tapi kita identikan nanti dengan kasus kewarganegaraan, boleh. Kayak intoleransi tadi bisa itu. Boleh. Jadi kita maunya kemana? Kalau kita mau menyamakan apa yang dibuat oleh anak kewarganegaraan dengan anak bahasa Indonesia, maka literasi kan. Jadi yang secara substansi konsep pemikiran dari anak kewarganegaraan, tetapi kemampuan menuangkannya menjadi tulisan, kemampuan merefleksikannya pada saat dia presentasi, anak bahasa Indonesia gabung. Jadi dalam proses case method, anak bahasa Indonesia dia ikut. Anak bahasa Indonesia dia ikut dengan anak kewarganegaraan. Jadi untuk teknis awal, untuk penggabungan itu tadi, tahapnya apakah semesternya sama? Semesternya sama. Oke, semesternya sama. Sama-sama mengambil mata kuliah itu di KRS. Ya, sama-sama Anda mengambil mata kuliah di KRS. Baru kita bagi kelompok yang misalnya kita tahu nih jumlah kelasnya kan kadang nggak sama kan? Ya, kan nggak sama kan? Nah, nanti untuk kelas percontohan nanti masing-masing diambil satu dulu. Oke. Tidak semuanya. Oke. Tapi berarti untuk model. Untuk pilot project. Kalau saya alternatif yang paling dekat kewarganegaraan dengan Pancasila. 1.
Tapi bisa juga nilai-nilai di agama, saya bukan dosen agama Islam misalnya. Nah, apa yang ada di agama Islam yang bisa dikawinkan dengan konsep Pancasila? Kan ada yang kalau kita P4 dulu Pak, di Pancasila kan ada nilai-nilai 36 butir Pancasila. Yes, 36 butir. Yang mana yang itu penuangannya dari sudut pandang agama sama? Misalnya ayat berapa? Siapa guru agama? Apa budaya? Agama tidak ada sini. Agama nggak ada. Budaya nggak ada di ruang ini. Oh, maksud Ibu, ini biar sama nih, kita beda-beda terus. MKWK kan 4. Ya. Kan itu mata kuliah nasional. Ya. Jadi Unsam sudah benar, tadi saya katakan di kebijakan. Ada mata kuliah nasional, ada mata kuliah institusi, kemudian selebihnya itu miliknya MTBS, miliknya program studi. Kan untuk menyusun CPL, kan gitu ya. Profil lulusan CPL, sub CPMK, sub CPMK. Nah, ketika dia mau, sekarang gini, kan ada CPMK mata kuliah Pak. Ya. CPMK mata kuliah MPWK, MKWK, ya, apa yang mau diharapkan? Kalau kita mau buat pilot project, dudukkan dulu CPMK, ya. Nanti di sub CPMK, maka masuklah pilih materi bahasa Indonesia yang bisa diidentikan dengan yang tadi atau ke Pancasila yang bisa diedit. Jadi kita nggak bisa main sendiri Pak. Duduk dulu sama dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Materi apa yang cocok nanti dengan pertemuan, mungkin beda pertemuan tapi bisa dikawinkan ya. Subnya ya. Ya, subnya. Maka baru nanti CPMK-nya sama, misalnya melatih menghasilkan mahasiswa yang mampu berpikir kritis terhadap kasus yang kan itu ya, problem besoknya kan itu. Nah, tetapi ketika dia masuk ke sub CPMK, materinya kan sendiri. Materi si bahasa Indonesia apa yang mau dikawinkan dengan materi si kewarganegaraan misalnya. Nah, apa? Ini enggak, mana orang bahasa Indonesia, ada enggak? Ada. Buka dong materi ajarnya. Ini capek kali menghayal nih. Ya kan? Kira identitas nasional. Coba buka materinya. Nanti Bapak bantu yang itu Pak, yang tadi Pak, kasus tadi kita. Kasus intoleransi kan bisa anak bahasa Indonesia. Jadi gini, orang-orang bahasa Indonesia, maaf ya. Orang-orang bahasa Indonesia ini jangan lagi membahas bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia. Itu udah mulai ditinggal. Kami bahasa Prancis, yang kami bahas itu udah scientific Bu. Kita bagaimana, kenapa terjadi baby boom di Prancis? Kenapa terjadi itu kan geografi yang kami bahas itu, demografinya kan gitu. Kenapa ada jadi kumpul kebo di Prancis itu tinggi sekali. Nah, apa yang menyebabkan itu? Kasus itu dimainkan di bahasa, tapi substansi keilmuan dari anak-anak geografi. Itu kita buat. Jadi misalnya gini, kenapa terjadi pembuangan air yang sangat bau di Sungai Deli? Ternyata ada kasus pembuangan sampah yang tadi saya bilang, organik dengan anorganik. Yang tidak, nah, anak-anak sama-sama buat penelitian, mereka ke Sungai Deli, anak bahasa juga harus ke sana, tapi yang menjelaskan kasus itu secara kimiawi, anak kimia. Tapi mempresentasikan itu, menulis itu menjadi satu artikel, itu orang bahasa, berdua. Jadi kan perkawinan keilmuan ini. Nah, jadi jangan lagi membahas bahasa Indonesia itu partikel lah, katapun kalimat ini capek ya kan. Tapi bagaimana bahasa Indonesia dipakai untuk mampu menulis, bahasa Indonesia dipakai untuk mampu berbicara. Materinya apa Bu? Ini lebih ke sistematika penulisan karya ilmiah yang banyak. Yes, itu ambil. Itu ambil Bu. Disitulah Ibu menikah secara baik-baik, ya, nggak boleh kawin siri, ya, menikah baik-baik nih ya. Supaya jangan ditinggal, kawin siri bisa ditinggal. Nah, dengan dosen ini, bukan Ibu nih, bukan, maksudnya mahasiswa Ibu masuk ke kelas beliau. Jadi Ibu berada dalam satu kelas, itu kita buat, berada dalam satu kelas dengan Bapak. Kajian keilmuan intoleransi dari Bapak, anak Indonesia akan menyusun itu menjadi pikiran utamanya apa, pikiran tambahannya apa, untuk menjadi satu artikel. Iya benar. Jadi kuliah bersama mereka, seperti itu misalnya. Nah, agama, nggak ada dosen agama ya kan? Pak Jul agama Pak Jul. Pak Jul agama. Pak Jul,
nanti dibuat jadi PDDI udah salah ya. Oh, kita masuk. Ya. Nah, antara lain agama apa, Pak? Pembahasan agama apa ya? Agama sebenarnya. Agama coba. Ini bukan urusan agama ini. Tapi ada RPS-nya agama. Apa coba? Agama dia bahas tentang ada moderasi, Bu. Moderasi dan kerukunan agama umat beragama. Nah, waktu Bapak, ya berarti Ada, Pak, ada kan? Ada itu ya. Hah? Moderasi beragama kan ya pun. Ya. Ah, saya benci kali sama menteri itu. Tak mau. Nah, berarti kan Pak, anak agama bisa juga dikayakan. Jadi bisa 3 loh Pak. Bisa 3 kita. Anak agama dari sudut pandang keagamaannya, anak PPKN, anak Warga negara. warga negara Berarti bergabung. bahasa tadi ya. Yes, Ah, 3 iya. bisa. Tapi yang masuk nanti yang ngajar kan nanti mungkin si Bapak yang dari keluarga negaraan pulang ke program, pulang ke kelasnya, itu hanya substansi keilmuan yang dari beliau. Dari agama dibuat dari sudut pandang agamanya apa, misalnya dari sudut ibu bahasa Indonesia, pikiran utamanya apa pada pertemuan itu, yang mau menjadi pikiran tambahan apa, kan gitu ya Bu ya. Nah itu dia bisa Pak. Jadi iya betul. Boleh. Bahasa Aceh tadi masuk. Aceh nanti jadi core value-nya. Iya, core value. Jadi Iya. jadi payungnya. Oh iya itu. Yang falsafah Aceh tadi. Falsafah Aceh. Yes. Rasanya sayang kalau itu hilang dari kita. Udah nak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, terutama tentang pengintegrasian teknis-teknisnya. Kalau ini Pak Ulia, di Aceh ini kita sangat sulit mencari kasus misalnya intoleransi. Karena dalam konsep syariat Islam itu sangat toleran. Buktinya tidak ada orang. Ini saya potong, maaf. Di dalam proses kita diskusi pasti ada yang resisten. Bapak ini termasuk yang resisten. Jadi gini Pak, jangan dulu nih saya tembak langsung nih. Ya, saya tembak langsung. Jadi gini, karena saya biasa mimpin rapat kayak gini, rapat dengan dekan, rapat kita sesama dekan gini. Jadi kalau kita sangat tidak yakin bahwa ini berhasil Pak, misalnya gini ya. Kalau menurut Bapak itu resisten untuk dibicarakan, yang mana, sisi yang mana? Jangan kita kan dosen Pak, jangan kita arahkan ke kasus itu, kan gitu. Tapi kan ini harus terjadi, karena ini kan muatannya udah muatan nasional kan gitu. Nah, cara kita mengelaborasi itu aja kita bangun lewat case method dan project. Nah, tapi jangan masukkan vibes negatif tadi. Yang unsur negatif nggak perlu dibahas Pak. Nambah-nambah pening Bapak. Harus Bapak ganteng jadi jelek Pak. Kenapa? Karena yang mau kita tumbuhkan ini adalah hal-hal yang baik dari sudut pandang teori. Kan teori Pak yang kita ulas. Anak S1 itu kan mesti dikayakan. Kan S1 itu kan tujuan akhirnya bagaimana cara dia mensinergikan data dengan teori. Kan gitu. Dia kan masih S1. Nah, kalau menurut Bapak itu agak tidak boleh dibicarakan, jangan sentuh yang negatifnya, jangan sentuh yang pantang itu. Kan ada ya istilahnya apa Mas Imam ya? Tabu. Ya, yang tabu itu jangan. Tapi dalam ketidaktabuan itu ada nggak Pak bisa yang kita ulas? Intoleransi kan tidak tabu, karena itu terjadi. Tapi bagaimana mengungkap masalah Pak? Tidak boleh asumsi pribadi. Mana jurnal dia? Mana teori dia yang mengatakan itu ada? Kita nggak menyentuh etnis. Bahwa itu kasus, ya namanya case method. Kan kita menceritakan kasus di Poso. Kita menganalisis kasus Poso, bukan dibuat perbandingan dengan Aceh. Kalau itu nggak ada di Aceh, ya nggak masalah. Dia kasus Poso, jurnalnya ada, yang ditulis oleh si Imam Prakoso atau siapa misalnya, atau ditulis oleh pendapat orang UGM tentang itu, apa pencirinya, apakah sama kasus Poso, itu yang akan jadi PR untuk case method. Itu. Jadi untuk kasus tidak harus kita ambil di Aceh. Enggak mesti. Kita ambil di Lampung misalnya. Bagus. Kenapa harus kalau saya bilang kenapa harus tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik dari falsafah Aceh itu perlu. Jadi iya, jadi Mas Imam boleh jadi orang Jawa,
Ketika Mas Imam di Unsam, mau tidak mau, Mas Imam sebagai pendatang harus mau mempelajari falsafah Aceh tadi. Nah, waktu intoleransi, ada nggak dibangun dalam falsafah Aceh itu? Nggak ada, itu oknum. Orang dia cuma bangun di dalam apa tadi Pak Usman? Saya takut ngomong kalau ada Pak Usman dan nengokin saya gini. Apa Pak Usman? Yang itu tadi, yang hukum Mbak. Nah, hukum Mbak Syahwala. Kalau kita bicara intoleransi, di mana bisa masuk di kawasan itu? Yang di falsafah Aceh? Hukum. Hukum Mbak Putropang. Hukum Mbak Sakwala. Nah, segala sesuatu yang melanggar unsur agama, apakah itu Al-Quran dan Wahyu, berarti haram, nggak ada makruh di situ ya kan? Kita nggak punya abu-abu. Iya berdosa, yes, tidak berdosa, kan jelas. Nah, di sini di kasus intoleransi, yang menyalahi itu siapa? Membunuh itu dia sarankan nggak dalam Al-Quran? Kan tidak, kan kasus Poso terjadi pembunuhan. Apakah ada permintaan dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan firman-Nya bahwa bunuhlah yang non-muslim? Kan nggak ada. Nah, ya kan? Nah, kenapa kita tidak memasukkan itu? Jadi mahasiswa kaya keilmuannya, tapi dia juga cinta dengan identitas apa namanya budaya lokal dia gitu loh. Tapi jangan yang tadi Pak Usman, misalnya apa tadi Bapak bilang di kasus lalu lintas apa tadi apa tuh. Nah, tapi Bapak boleh kasih tugas sama mereka untuk case method Pak. Pada materi apa yang Bapak mau lihat itu? Apa yang hal-hal tabu yang terjadi di Aceh? Ada nggak dari sudut pelanggaran Pancasila? Kan tadi 36 butir nih. Nah, kita kasih case method, kasih itu, kasus itu. Kasus itu bisa dibuat di Langsa. Kan dia punya kampung nih. Bisa dibuat di Sigli. Kasus Sigli apa? Ya kan? Kasus Langsa apa? Bicarakan di kelas. Temukan titik temunya. Di mana? Apa yang paling besar? Bisa distatistikkan, bisa dikuantitatifkan. Apa kasus terbesar yang sangat sering terjadi di Aceh? Kota besarnya kita ambil, Los Mawe, kota besar di Aceh. Pergi sana buat penelitian. Tapi itu kasus bisa untuk kita Pak, bisa untuk nulis penelitian kita. Nah, itu jahatnya dosen di tempat saya itu. Sini juga. Iya sama kita kan. Jadi bagaimana melibatkan mahasiswa untuk penelitian, tapi penelitiannya kita bisa elaborasi. Yang lebih parah lagi mahasiswa ditinggal. Hah? Lebih parah lagi mahasiswa ditinggal. Iya, makanya di sana Bu, sini nggak ada. makanya gini, iyalah. Ada nih itu Pak di tempat saya juga. Nggak semuanya kita di malaikat ya karena. Maksud saya Bapak Ibu, ini yang diminta oleh pemerintah dalam Permendikbud nomor 3 pasal 12. Nah, sekarang pasal 13. Siapa yang pernah membuat penelitian itu, Pak? Sekarang kita buat ini ya, ada nggak orang LPPM di sini, orang lembaga penelitian? Itu ketugasnya lanjut. Bukan penjaminan mutu ya? Iya. Gabung. LPPM penjaminan mutu gabung. Saya lampu. Oh, Banyak kurang. ya kan? Masa disatukan itu tidak mau mati? Ya itu harusnya nggak boleh. Ibu ngomong sama Pak Rektor lah Bu. Iya. Iya. Saya itu kepala. Iya ngomong Pak Rektor. Karena memang nggak boleh kan penjaminan mutu itu kan saya tugasnya sebagai ketua lembaga penjaminan mutu menjaga 83 program studi. Ya, itu. Kan gitu, S1, S2, S3. Tapi kalau lembaga penelitian pengabdian, nah sekarang saya tanya, Pak, bukan tes, penelitian, bapak-bapak ibu dosen lah, kan bapak dosen mata kuliah kewarganegaraan. Bapak pernah meneliti apa yang dalam kasus beberapa materi yang bapak bangun? Oh ya, kosmopolitan. Nah, materi apa mau kita bahas di situ? Maksud saya Pak, semua mahasiswa yang nulis skripsi, semua mahasiswa yang sedang menulis case method atau meneliti ini, masukkan nama kita. Apa namanya itu? Penelitian kita mesti wajib dirujuk. Nanti kita tuh akses kita di Google tinggi loh. Sitasi. Yes, sitasi. Nah, penelitian Bapak itu dituntut di pasal 13. Jadi pasal 13 itu salah satunya di sini. Saya baru 3 Bu, mahasiswa yang suara. Iya. Nah, ini dia.
Proses pembelajaran, poin 3, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Proses pembelajaran terkait dengan pengabdian, jadi harus memasukkan unsur penelitian dan pengabdian. Tapi kan nggak semua ada. Orang penelitian saya kemarin tentang, misalnya pengabdian saya tentang pendampingan guru dalam menyusun RPP, Bana Ajar misalnya, itu pengabdian saya kemarin. Nah, di mana ya saya ngajar mata kuliah berbicara yang ada itu kan nggak klop. Maka saya nggak bisa menggunakan pengabdian saya, tapi saya ngambil pengabdian yang tentang berbicara, misalnya yang ada kaitannya atau misalnya meningkatkan kemampuan guru-guru di Medan melalui apa misalnya itu kan bisa program pengabdian misalnya. Nah itu saya masukkan, tapi bukan saya punya. Jadi Bapak Ibu boleh memasukkan hasil penelitian Bapak Ibu atau hasil penelitian dosen yang ada di Unsam, tapi juga tidak haram memasukkan hasil penelitian dosen lain yang Bapak ambil dari Google, Bapak list, kemudian itu bisa dimasukkan. Tidak semua materi. Ada beberapa materi dari 14 pertemuan yang disinergikan dengan hasil penelitian dan pengabdian. Nah, itu mesti masuk di di RPS Bapak. Mungkin itu yang menurut saya yang terbaru. Nah, rubriknya nanti ada di sini Bapak Ibu, kayaknya udah dibuat ya. Rencana tugas sudah, jadwal pelaksanaan, karena ini dituntut di Sintak nomor 3 di Project Based Learning. Kemudian ini sudah dibuat semua di RPP-nya ini termasuk lengkap karena ini contoh. Nah, rubriknya ini Bapak Ibu. Ada rubrik yang waktu presentasi Pak, presentasi itu nanti ada rubrik sendiri. Kemampuan dia kemampuan dia berkomunikasi, kemudian kerjasama dengan tim. Nanti kan nanti terlihat nanti dia aja yang mau jawab. Dominasinya tinggi sekali. Itu kita patahkan Bu. Kamu punya anggota tim kan? Kok dari tadi saya perhatikan kamu bicara terus ya? Kasih dong penilaian. Jadi macam mana kita mau nilai soft skill kalau dia ambil semua atau hard skillnya dia semua yang ambil. Nah itu harus sebagai dosen fasilitatornya kita buat seperti itu. Nah ini rubriknya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada rincian komponen penilaiannya juga sudah dibuat. Tapi bergantung ini semua sudah lengkap. Nah menurut saya RPP yang Bapak kasih masih belum menampilkan konsep CP dan case method dan project based learning. Rubriknya juga belum ada. Integrasi penelitian dan pengabdian belum ada. Jadi mungkin tinggal dipulangkan kembali ke dosen. Biasanya kami dikurung Pak sama ketua program studi. Ya. Jadi kita boleh senior kemana-mana, tapi home base kita adalah prodi. Kaprodi itu kan jabatan sementara 4 tahun, tapi marwah kita ada di prodi yang dijaga oleh Kaprodi. Maka kita sama-sama kerja di prodi tersebut. Kita betulkan lagi nih yang tadi ini. Nah kemudian kita panggil kita contoh mana yang nggak bagus, yang nggak usah diambil, mana yang saya share sama Bu Mufti. Cuma yang dari Bapak Profesor, saya sudah kasih ya yang RPS. Udah, coba lihat. Untuk bekal nanti kami setelah ini kan mau saya udah diskusi kecil lagi untuk. Ayo lihat RPS. Yang di atasnya, yang di bawahnya makanan itu loh, kangkung, ayam, bebek. Ya. Nah itu udah saya kasih. Karena karena gini Bapak Ibu, kita nggak punya, tidak harus ada seragam di RPP itu. Kami tidak menuntut keseragaman. Tapi setidaknya buka pasal 12. Di dalam RPP wajib ada nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu. Biasanya tugas Bapak Jaminan Mutu ini mengaudit apakah secara audit sistem, apakah semua RPP di Unsam sudah mengikuti format SNPT pasal 12. Nanti ini dia, ini wajib ada. Tapi penuangan-penuangan bagaimana cara membuat formulasinya berpulang kepada dosen. Tapi kewajiban ini mesti muncul. Rancangan case method dan itu Pak untuk memenuhi kalau kita udah BLU, kita wajib masukkan ini Pak semua ke jaringan. Nanti pihak kementerian yang akan menilai
bahwa di kampus kita sudah masuk IKU 7. Kan ada IKU dan IKT. Nah, IKT Bapak Ibu, kenapa saya bilang Bu? Karena IKU sudah dibuat 8 oleh Pak Menteri. IKT yang bisa dimasukkan. Jadi kalau Unsam hanya bertahan pada IKT-nya kementerian, Bapak sangat minimalis sebagai perguruan tinggi. Tapi kalau Bapak secara kualitatif memasukkan unsur itu, Bapak melampaui SNPT. Kita tahu ya Pak ya istilahnya ya. Kan pelampauan itu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah secara kualitatif. Kalau kuantitatif itu dibangun oleh Pak Asnawi dan teman-teman, benar nggak yang namanya Asnawi? Ya, Nah, melalui standar ya Pak ya, kan standar kita kalau minimalnya 24, tapi Bapak wajib mengembangkan itu melampaui 24. Di standar kompetensi lulusan misalnya. Kalau Bapak Ibu sama persis dengan SNPT, maka itu nggak bagus. Apa? Misalnya kompetensi apa? Wajib tes apa? Kami ada 4 model pembelajaran. Sebelum dia di wisuda atau sebelum dia ikut wisuda meja hijau, harus ada sertifikat yang keluar dari CBT, dari pihak pusat komputer, bahwa dia sudah lulus ujian penguasaan 4 model, statistik, kemudian bahasa Inggris, kemudian ya TOEFL, kemudian IT ICT dia bisa buat Excel, dia buat seperti itu. Itu di kita. Nah, itulah yang diisi di standar kompetensi lulusan. Nah, Unsam masih membenahi standar proses. Standar isi juga Bapak benahi karena Bapak sudah memasukkan integrasi MPWK sebagai pilot project melalui 2 dan sampai 3 mata kuliah. Itu kekayaan Bapak. Jadi kekayaan itu yang membuat nanti kalau kita diakreditasi program studi kita akan enteng ngomong, kita bukan perguruan tinggi abal-abal, banyak sekali yang kita elaborasi mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi sudah Bapak perbaiki dengan pilot project penggabungan 3 mata kuliah secara lintas keilmuan. Kemudian di standar proses Bapak membangun IKU 7, case method dan team based project yang mengintegrasikan lintas keilmuan juga ya di case methodnya. Kemudian atau di projectnya baru standar penilaian nanti apa? Kalau kita punya 6 sistem penugasan, Bapak di Unsam apa? Jadi kan dari 8 standar SNPT itu yang miliknya kita itu kan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Yang 4 lagi itu kan miliknya Pak Rektor untuk dikasih ke kita. Standar TTK, pendidikan, tenaga kependidikan, bagaimana ada remun, bagaimana cara ada nggak insentif ya kan. Nah, kemudian ada standar pengelolaan, standar sarana prasarana, kemudian standar pembiayaan. Nah, 8 standar ini untuk di bidang pendidikan Bapak membenahi 4 yang saya lihat ya dari 1 harian ini. Mungkin itu kalau ada pertanyaan kita buka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Bukti. Ya. Seperti tadi yang belum sampai dibahas adalah sistem evaluasi. Ya. Itu sudah ada rubriknya karena kan kami di Unsam sudah ada panduan akademik yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi misalnya hadiran 10%, kemudian tugas-tugas 20%, UAS 30% dan UAS 40% Pak ya? Dan UAS 30%. Artinya kalau misalnya ini dijalankan karena mungkin bebannya lebih berat, apakah kita perlu membuat pembuatan sendiri di bawah pedoman kebijakan atau harus mengikuti dengan pedoman kebijakan akademik yang sudah berjalan? Kita nggak boleh lari dari pedoman akademik. Kalau rubrik kan hanya untuk CPNK mata kuliah, bukan untuk nilai akhir kan nanti kan penggabungannya UTS berapa persen? Kalau di kami UTS 25%, UAS 25%, 50% itu ada di penugasan. Ada untuk di penugasan kita punya 6 ya, ada tugas rutin, critical book report, critical journal, mini research itu yang disebut dengan case method, kemudian ada project dan rekayasa ide. Nah, Unsam ambil yang mana? Nah, kemudian 75% wajib kehadiran itu kan SNPT, nggak boleh diganggu. Nah, kan itu kan nanti ada semua diatur di pasal 16
Jadi sebenarnya timnya Pak Asnawi di penjaminan mutu nanti akan menggodok itu. Nah, ya, standar penilaian tadi saya sudah kasih contoh yang dibuat oleh Unimed, itu kita banyak elaborasi. Nah, di Bapak, apakah mau memasukkan critical book report dan critical journal? Buat dulu kebijakannya. Pak Rektor setuju nggak? Karena kalau kita mau membuat mini research atau case method, ya memang